Kenapa milih coklat akhirnya? Saat itu saingannya masih belum begitu banyak. Saat itu mungkin kalau yang premium coklat, high-end coklat masih belum ada. Karena impact-nya kepada masyarakat, kepada lingkungan bisa juga lumayan besar. Jadi ada potensi untuk social environmental impact-nya juga. Aneh memang, Indonesia itu adalah salah satu produsen coklat terbesar, nomor 3 sih, ya di bawah 2 negara Afrika. Tapi semuanya dalam bentuk raw, dalam bentuk bean, dalam bentuk powder mungkin. Brandnya nggak banyak yang dikenal. Tamu saya kali ini adalah seorang millennials gitu, yang punya concern tentang itu. Backgroundnya memang pertanian, ya. Ini dia, saya perkenalkan Sabrina Mustopo. Hai Sabrina. Halo Pak Herling. Thank you for having me. Oke. Pakai bahasa Indonesia ya? Oke. Maaf, nervous banget. Maaf. Nervous banget. Nervous banget. Sabrina ini orang Lampung sebenarnya ya? Lampung ya? Iya. Jadi lahirnya di Jakarta uang tapi Lampung. iya, Ya, ibunya tapi Pontianak, bapaknya Iya, Lampung. iya. Seorang pengusaha, pasti papan atas lah ya. Main di tambang, main di berapa bisnis. Tetapi Sabrina punya concern yang luar biasa, dan berapa tahun terakhir dia pulang hanya prihatin ya karena dengan coklat Indonesia. Iya, betul. Kita salah satu produser terbesar ya. Iya, betul. Awalnya di tahun 2013 waktu kita pertama kali mulai, Indonesia tuh nomor 3, tapi sayang sekali hari ini kita udah jatuh ya ke nomor 6. Oh ya? Iya, karena produktivitasnya makin hari makin turun. Dan juga itu lahan yang digunakan buat kebun coklat juga makin berkurang? Makin berkurang, iya betul. Oh gitu ya? Iya. Saya pikir malah naik, Sabrina. Iya, sayang sekali tapi turun. Karena ini negara ini yang menyusul atau kita yang turun? Kita yang turun. Kita yang turun. Banyak lahannya apa? Diganti sawit? Diganti jagung, diganti sawit, Kenapa? diganti tanaman lain. Kakao saya pikir kan cukup mahal ya? Cukup mahal tapi banyak penyakit di kebun. Jadi buat petani mungkin mereka merasa tidak menguntungkan. Ya, tidak menguntungkan, dan juga itu beda ya dengan komoditas lain. Jadi kalau petani, kalau tanam sawit mungkin ya nggak selalu setiap minggu mesti ke kebun, tapi kalau kakao setiap minggu harus rawat kebun. Rewel ya? Iya, ya, like karena a banyak baby. penyakitnya. Iya. Dulu kan kita cuma kalah dengan Ghana dengan Pantai Gading ya, Ivory Coast. Betul, iya. Sekarang siapa negara yang menyusul kita? Vietnam kah? Nigeria. Kalau tidak salah beberapa negara di Latin America juga. Oke, Colombia, I guess. Mungkin Kolombia saya juga kurang mungkin tahu. Mungkin Brazil ya. Tapi kalau di Asia cuman Indonesia yang besar gitu. Yang lain tuh banyakan di Afrika atau di Amerika Latin. Kalau di Indonesia tuh sentra kakao itu biji coklat ya. Iya. Dari kakao biasanya baru dibuat coklat. Itu di mana? Apa saya taunya tuh di Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Barat, ya, kebun Lampung. Coklatnya banyakan tuh di Sulawesi. Ya, mayoritas tuh di Sulawesi, tapi ada juga di Sumatera, di Papua. Sebetulnya di seluruh Indonesia ada kebun kakao. Bisa tumbuh? Bisa tumbuh. Tapi kurang lebih sekitar 75% produksinya di Sulawesi. Iya. Sekarang raw-nya tuh mentahnya berapa sih sekilo? Tergantung di mana sama kalau tergantung originnya. Tergantung originnya, jauh dari gudang pengumpul atau apa, berapa jauh gitu. Kalau di Papua harganya setahu saya tuh sangat rendah. Tapi kalau jauh. Ya, logistiknya mahal. Iya, betul. Apalagi sekarang ya kan BBM sudah naik. Jadi kalau di Lampung sendiri sekarang harganya sekitar 30.000 per kilo. Not bad. Not bad, ya. Ya. Panen sepanjang tahun? Ada panen puncak, itu tergantung di mana juga. Kalau di Lampung itu puncaknya tuh sekitar bulan Juli. Tapi kalau di Sulawesi bisa beda, tergantung tempatnya. Oke. Betul ya, sekarang lucu ya bahwa kalau kita bicara coklat, kita ingatnya Swiss, Belgia. Iya, betul. Padahal dua negara ini kan tidak punya
pohon kakao ya? Iya, tidak ada kebun coklat Satu pohon pun tidak ada. Mungkin Nggak bisa tumbuh. di dalam greenhouse ada, tapi ya kalau secara alami atau perkebunan sama sekali tidak ada. Ya. Kenapa ya? Ya, ini yang memprihatinkan ya. Kayak kopi lah. Iya. Kopi dari Indonesia, Afrika, Amerika Latin, tetapi kopi terbaik itu terutama roastingnya kan dari Italia ya. Makanya namanya kan cappuccino, ya espresso, semuanya nama Italia. Iya. Orang kaya dari kopi nomor 1 namanya Schultz yang punya Starbucks. Ya. Betul, sayang sekali ya. Ya. Tapi Sabrina memang sekolahnya tuh agriculture. Iya, pertanian. Pertanian dan fokusnya ke development, agriculture development. Jadi memang fokusnya ke pertanian dan ke petani yang skala kecil gitu, smallholder agriculture. Oh gitu. Dulu tamatnya dari Di Cornell. Cornell, wow, Ivy League. Yeah. Salah satu sekolah terbaik di Amerika ya. Iya. Master? Belum, iya. Lagi Oke. sibuk bangun usaha. Bangun usaha. Iya. Ini usaha satu-satunya? Satu-satunya, iya. Fokus. Ya. Dulu kan sempat jadi konsultan di McKinsey. Iya, betul. Analis. Iya, analis. Aku analis. Iya. Pernah kerja di mana? Kalau kliennya pernah di Tanzania, di Ethiopia, di Papua New Guinea, Malaysia. Kan saya fokusnya di bidang pertanian. Jadi banyak kan kliennya tuh di negara yang developing countries, yang mungkin butuh bantuan ya di bidang pertaniannya. Oke. Dulu pernah kerja di mana? Di kantor McKinsey di Boston? Di Boston, awalnya di Boston, Terus? itu ke Belgia. Belgia, Brussels? Brussels, ya. Baru pindah ke Singapura. Singapura? Iya. Apa yang kemudian membuat Sabrina memutuskan, saya mau develop coklat Indonesia aja. What make you? Mungkin ada push factor sama pull factornya. Kalau push factor mungkin saya merasa setelah 6 tahun udah mungkin cukup ya. Bekerja untuk orang? Bukan hanya bekerja buat orang, untuk orang, Atau tapi di cepat bidang nyari pengalaman, consulting. Iya, dan juga itu maybe kalau di bidang consulting we make PowerPoint slides, kan banyak kan tuh produksi PowerPoint Produksinya slides. PowerPoint, oke. PowerPoint slides dan memberikan advice gitu kan. Tapi kalau mengambil keputusan atau implementasi itu kan harus jadi pengusaha. Iya, jadi saya sangat tertarik karena memang segmennya I'm still in love with agriculture gitu, agriculture development. Saya merasa banyak sekali kendala di dunia ini bisa address dari sisi agriculture gitu. Kalau kita bisa fix agriculture sektornya, banyak hal yang lain bisa di-fix juga, seperti economic development, climate change, dan lain-lain. Tapi mungkin saya juga merasa sedikit frustrated ya waktu di McKinsey karena sama sekali tidak bisa implementasi gitu. Jadi kita cuma memberikan recommendation, tapi kalau apakah rekomendasinya diimplementasi itu kan out of our hands gitu ya. Jadi saya merasa saya ingin melakukan sesuatu, menjalankan sesuatu yang ada lebih hands-on implementation. Oke. Iya. Kenapa milih coklat akhirnya? Kan opsinya kan banyak juga Indonesia kan. Ada sawit, ada jagung, ada ubi. Iya. Kenapa ya coklat? Mungkin saya merasa saat itu saingannya masih belum begitu banyak dibandingkan mungkin kalau kopi, perusahaan kopi kan udah banyak, merek kopi udah banyak. Tapi saat itu mungkin kalau yang premium coklat, high-end coklat masih belum ada di Indonesia. Ya, dan karena dampak impact-nya kepada masyarakat, kepada lingkungan bisa juga lumayan besar. Jadi ada potensi untuk social environmental impact-nya juga. Ya. Jadi Sabrina membuat perusahaan Krakakoa. Krakakoa, iya. Ya, itu tahun 2013. 2013. Iya. Papa langsung dukung. Dukung emotional support. Emotional support. Dia happy lah, yang penting anaknya pulang ya. Iya, lebih ke situ sih. Pulang ke Indonesia. Iya. Mama yang lebih mungkin lebih worried ya. Mama merasa, kenapa sih mau buka usaha sendiri gitu kan? Oh iya? Iya kan. Mungkin Papa kan juga di bidang bisnis, jadi Papa juga mungkin tahu, ya nggak apa-apa kita sebagai manusia mesti berani ambil resiko gitu. Tapi Mama kan lebih ke
gimana ya, what is easiest for you? Kenapa sekarang udah dapat Anak cewek lagi ya. udah dapat pekerjaan yang gajinya udah lumayan gitu. Kenapa sekarang mau masuk ke bidang bisnis gitu? And she saw everything that my dad went through. Pasti juga merasa khawatir gitu. Iya. Kalau mama yang penting dapat calon suami kaya udah selesai. Mama sih paling peduli just as long as you're happy gitu. Lebih ke situ. Oke. Jadi waktu 2013 membuat perusahaan ini yang dilakukan Sabrina apa? Membuka kebun atau langsung untuk processingnya? Processing. Jadi kita tidak ada kebun sendiri, tapi kita beli biji coklatnya semua dari petani yang skala kecil. Jadi pengumpul ya? Iya, jadi pengumpul. Pengumpul, ya, jadi memanggil seluruh petani-petani di Lampung? Awalnya di Lampung. Di Lampung, ya, di oke. Dan awalnya tuh memberikan pelatihan cara dilatih dulu, oke. Dilatih dulu. Jadi biji coklat kurang lebih 95% yang dihasilkan di Indonesia tidak difermentasi. Dan kalau biji coklat tidak difermentasi itu kalau udah di roasting, diproses nggak wangi coklatnya. Nggak keluar itunya ya? Iya, jadi aromanya nggak keluar? Nggak. Coklatnya kayak agak nggak ada rasa gitu, nggak wangi gitu. Itu nggak banyak petani kita tahu kalau harus difermentasi? Atau mereka cuma jual mentah aja gitu? Mereka tidak ada price incentive untuk fermentasi. Jadi biji yang difermentasi dan biji tidak difermentasi kurang lebih harganya sama gitu. Iya, selisihnya mungkin cuma 5%. Iya. Karena marketnya buat biji yang sudah difermentasi tidak ada di Indonesia atau sangat terbatas. Padahal di luar negeri lebih mahal? Atau di luar negeri hanya menerima yang di-fermented? Iya, lebih itu. Iya. Tapi kalau di Indonesia diterima biji yang tidak difermentasi. Akhirnya, jadi Sabrina memulai dengan mengedukasi bahwa biji kakao, biji coklat harus fermented. Ya, harus difermented, itu eksperimentasi. Fermentasinya tuh seharusnya seperti apa sih? Karena kan itu dampaknya kepada rasa sangat besar. Jadi dan biji dari Indonesia itu kalau biji kakao kan ada kayak buahnya ya. Buahnya tuh lebih tebal gitu. Jadi kalau difermentasi lebih skin, asam. Iya, the flesh. Iya, betul. Lebih tebal. Lebih tebal. Jadi kalau difermentasi jadi lebih asam gitu. Jadi kita mesti tahu cara fermentasi khusus buat biji Indonesia tuh seperti apa supaya hasilnya juga sesuai dengan what we need untuk produksi. Proses fermentasinya repot nggak sih? Atau perlu mesin atau nggak juga? Tidak juga. Itu hanya dimasukin kotak peti gitu selama 7 hari. Ya. 5-7 hari tergantung. Nggak ada campuran apa? Nggak ada? Enggak. Itu bakteri sama yeastnya semua dari alami, semua dari the environment. Ya. Oh, masukin kotak ditutup gitu? Ditutup sama daun pisang. Daun pisang, ya. Dan setiap 2 hari atau 48 jam diaduk. Ya. Diaduk. Itu yang petani nggak sabar ya? Iya, dan ada resiko juga. Kalau difermentasi kadang-kadang kalau nggak cukup panas, itu bisa jamuran biji coklatnya. Kalau udah jamuran udah termasuk rusak. Jadi nggak laku? Laku, tapi biasanya harganya dipotong. Harganya, iya. Oke. Apa kesulitan Sabrina waktu itu? Kesulitan. Awalnya memang saya bukan dari bidang coklat ya, jadi cara proses coklatnya sendiri dengan skala yang kecil itu butuh eksperimentasi. Kalau dari awal investasinya besar dan bisa saya mampu beli mesin yang besar, mungkin ya jauh lebih gampang. Tapi karena kan namanya awalnya tuh masih masa percobaan ya. Jadi belum berani investasi begitu besar. Jadi cara bikin coklat yang berkualitas dengan skala yang kecil seperti apa? Itu harus banyak eksperimentasi dan belajar dari awal juga. Iya. Pabrik ada di mana sekarang? Di Lampung. Di Lampung. Iya. Jadi Sabrina hanya akhirnya menjadi produk ya, menjadi bar, menjadi apa lagi? Ada snack juga. Ada snack juga. Iya. Ini ya. Chocolate bar, iya betul. Chocolate bar. Iya. Semua di Lampung. Produksi di Lampung semua. Iya. Wow. Dark chocolate. Ini ada Sulawesi segala macam ya? Iya, seperti kopi kan ada single origin coffee juga. Ada yang blend juga? Ada yang blend juga. Single origin kita ada 3 macam, 1 dari Sulawesi, 1 dari Lampung, 1 dari Bali, dan yang lain semua blend. Ya. Yang sekarang lokal atau ekspor juga? Ada ekspor juga. Kemana?
Ke Singapura, Jepang, Eropa, New Zealand, Hong Kong. Iya, tapi pasar yang paling besar masih domestik. Domestik. Iya. Sebenarnya orang Indonesia apakah pemakan coklat? Dibandingkan negara lain masih rendah ya, Rendah per banget kapita konsumsinya. Iya. Iya. Apalagi dibanding, kalau nggak salah pemakan coklat nomor 1 apa? Amerika ya? Kalau nggak salah UK. UK. Iya, per kapita per tahunnya sekitar 10 kilo. Kalau di Indonesia di bawah 500 gram kalau nggak salah. Jadi 1/20-nya. Iya, betul. Iya. 500 gram ini berapa gram nih? Itu 50 gram. Iya, iya. Jadi satu orang per kapita 10 inilah. Iya. Kurang lebih. Selama setahun loh. Iya. Oke. Udah, jadi ini tahun ke-9. Ke-9, iya. Bertumbuh? Bertumbuh, tapi selain 2 tahun yang terakhir karena dampak COVID. Iya. COVID turun? Turun. Bukan banyak stres orang jadi makan coklat? Karena pasar terbesar tuh di Bali. Oke. Ya di Bali dan kita juga jual bulenya di banyak bandara. berkurang ya? Ya. Katanya kalau makan coklat tuh menaikkan nafsu gitu ya? Nggak juga ya? I think so. Nafsu tergantung. Kalau makan coklat milk mungkin bisa lebih nafsu, tapi kalau makan dark coklat mungkin merasa kenyang gitu. Merasa kenyang? Iya. Oke. Makanya coklat tuh kesannya romantis gitu ya? Aphrodisiac. Ada hubungannya dengan hubungan pria wanita ya? Iya, iya. Memang ada polyphenols kan, ada kandungan polyphenols itu bisa membuat menjadi mood booster. Mood booster. Iya, release dopamine. Jadi ya kalau stres memang banyak orang suka makan coklat. Iya. Obat stres juga ya? Iya, betul. Obat stres makan coklat, habis stresnya nggak hilang, gemuk iya ya. Jadi tambah stres lagi ya. Sabrina penggemar coklat? Iya. Oke. Baik, berapa karyawan punya sekarang? Saat ini sekitar 50. 50. Iya. Apa kesulitan paling besar dalam mengembangkan produk coklat di Indonesia? Mungkin sales and marketing sama branding. Karena masih banyak orang merasa coklat yang berkualitas itu coklat import. Yes. Coklat dari Swiss, Belgia, ya. Swiss. Dan kalau kita sekarang bilang, oh ini coklat lokal, coklat dari Indonesia. Gimana gitu ya? Ya, dan harganya juga mungkin tidak begitu jauh dengan coklat import. Banyak orang merasa, oh ini kok coklat lokal mahal ya gitu. Kenapa saya mau beli coklat yang lokal tapi dengan harga yang sama dengan coklat import. Gitu. Ya. Sampai sekarang masih begitu atau mulai membaik? Mulai membaik, tapi masih banyak orang yang mungkin belum begitu tahu tentang coklat. Seperti coklat tuh ada yang mass market, ada yang craft coklat juga. Seperti kopi kan ada yang specialty coffee, ada yang coffee buat mass market. Specialty coffee pasti harganya beda, tapi kualitasnya juga beda. Dan, premium ya? Iya, dan tidak semua orang suka specialty coffee. Mungkin yang udah biasa minum kopi, udah tahu tentang kopi baru bisa apresiasi specialty coffee. Coklat juga sama. Jadi kalau orang belum biasa makan coklat, dia mungkin, tidak tahu. Iya, tidak tahu dan mungkin merasa ini kok coklatnya rasanya aneh gitu, ada asamnya sedikit, ada apanya gitu, manisnya beda gitu. Jadi edukasinya masih banyak sih, butuh edukasi, public education. Yeah. Sabrina juga melakukan eksperimen. Kadang-kadang you put local taste lokal ya. Saya pernah ada yang eksperimen perusahaan lain gitu. Dia taruh cabai lah. Oh ini ada yang cabai. Dia taruh orange gitu ya. Ini ada kayu manis, ada kayu manis cabai, ya. ada kopi. Di sisi cinnamon. Iya, ada lada, ada jahe. Ada lada jahe. It works. Itu lebih ke segmen buat gift giving ya. Kalau di Bali. Atau oleh-oleh ya? Iya, oleh-oleh. Jadi orang mungkin lagi cari sesuatu yang beda gitu beda, ya. Apalagi kalau mau beli dari Indonesia untuk bawa pulang, mereka harus cari sesuatu yang berbeda yang nggak ada di negaranya. Itu strategi bener ya, Sabrina ya? Iya, jadi market segment kita kan beda-beda. Ada yang memang kita fokus ke local consumption, ada yang buat gift giving, buat turis. Ada yang buat food service sector juga. Ya. Oke. Ada yang 100%. Itu memang lumayan pahit dan lumayan pahit banget ya. Iya. Istri saya senang banget yang pahit-pahit. Tapi itu salah satu best seller, walaupun pahit. Iya. Oh, that's ginger ya? Iya, ginger. Pakai jahe, ini cinnamon. Iya. Cabai. Oke. Creamy.
Creamy coffee. Oh, ini dicampur dengan kopi ya? Iya, betul. Oh, ini yang lagi bestseller, is it? Sea Salah salt? satu bestseller, ya sea salt and pepper. Mungkin sea salt udah biasa kan dicampurkan dengan dark chocolate, tapi pepper itu lebih unik. Oke. Iya. Sea salt itu memang garam dari laut ya? Iya, dari Bali. Kita beli sea saltnya dari Bali. Iya. Oke, kayak saya kemarin nyoba enak juga ya. Saya kadang-kadang eksperimen kopi gitu atau ya coklat gitu ditaruh garam aja di sekeliling itunya juga taste different ya. Salt itu, garam itu acts sebagai palate cleanser. Jadi kalau kita apa makan itu? sesuatu yang manis atau yang pahit, itu menghilangkan rasa pahit atau manisnya gitu. Jadi kita merasa mau makan lagi. Iya. Oke. Di luar negeri penerimaan terhadap brand-brand Indonesia, lokal-lokal brand untuk coklat gimana Sabrina? Bagus, ya. Mungkin tergantung negara mana juga. Kalau misalnya iya. di Eropa, mungkin mereka tidak begitu familiar dengan Indonesia. Jadi masih belum ada pre-impression apa saja. Kalau di Singapura mungkin ada orang yang merasa, oh ini produk dari Indonesia, mungkin mereka juga biasa kalau produk dari Indonesia tuh produk yang lebih murah gitu ya. Inferior dia pikir ya? Iya, Oke. inferior produk. Tapi kalau di Eropa nggak seperti itu, beda. Ya. Jepang tadi udah terima produk. Jepang udah, Hong Kong. Hong Kong udah, ya. Oke. Seberapa optimis apa Sabrina ke depan untuk develop the chocolate? Iya, pasti. Kalau bisnis harus optimis. Ya. Oke. Kemudian kenapa dinamain Krakatoa? Karena di Lampung dekat Krakatau ya? Iya, betul. Nama Inggrisnya kan Krakatoa. Iya. Jadi kakao gitu, Krakatoa. Iya. Very smart. Di perusahaan sendiri? Saat ini sendiri. Sendiri? Iya. Foundernya sendiri? Foundernya sendiri, iya. Dulu ada management team, tapi Oke. ya C-level, ada CFO sama CMO. Tapi sayang sekali waktu COVID, kan kita harus reduce cost juga, Ya, dan ya. mereka juga dapat kesempatan yang bagus. Oke. Ya, so it's equally beneficial saat itu. Ya. Kemudian kan proses kita bertumbuh juga harus memberikan manfaat ya, terutama ke farmer gitu, ke petani. Iya. Apa yang Sabrina berikan ya, mungkin benefit apa gitu kepada petani kakao di Indonesia? Terutama tuh mungkin pelatihan. Jadi petani produktivitasnya sangat rendah karena banyak hama dan penyakit. Dan banyak kan petani itu tidak tahu cara mengatasi hama dan penyakit ini itu seperti apa. Jadi kita memberikan pelatihan supaya produktivitas mereka bisa naik. Dan kedua tuh kita memberikan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar juga. Seperti sekarang di Lampung kan harga pasar sekitar 30.000 per kilo, kita bayar sampai 60.000 per kilo. Oh iya? Ya. Nggak rugi itu? Enggak, karena kan kita bikin final product. Kalau kita trading commodity pasti rugi. Rugi. Iya. Apalagi ini premium sih. Iya, premium segment. Oke, dulu kan kita Indonesia, saya bisa nyebut nama ya, karena it's like legend. Indonesia itu kan silver queen banget ya. Iya, masih. Kalau ini dia masih yang biasa. This is premium ya. Iya, iya. Oke, jadi di kantor pusat di Jakarta. Kantor pusat di Lampung sebetulnya, tapi tim finance sama tim design, ada tim sales juga di Jakarta. Oke. Ya. Kalau dari Sulawesi ngambil di mana? Mamuju? Mamuju, iya. Mamuju? Mamuju, di Mamuju saja. Di desa, satu desa namanya Saludengen. Oh iya? Iya, Oke. Mereka one of the top producer ya di Indonesia ya? Sulawesi. Iya. Sulawesi, Iya. saya dengar. Kalimantan ada? Kalimantan dulu ada. Kita kerjasama dengan GIZ, the German Development Organization. Tapi sayang sekali itu ada program yang mereka bantu connect ke petani dan bantu logistiknya juga. Tapi sayang sekali setelah programnya ending, supply-nya juga stop. Ya. Oke. Bali juga oke? Bali oke, ya. Bali Kita kerjasama dengan satu koperasi di Jemberana di Bali. Sebenarnya saya kepengen tahu the competition gitu. Cukup bersaing nggak sih? Cukup banyak nggak playernya untuk bikin seperti yang Sabrina bikin? Sekarang
makin menambah playernya. Mungkin yang paling besar tuh kalau di Bali ada pot sekarang udah namanya Jungle Gold. Yang dari dulu ada tuh namanya Mongo di Jogja. Monggo di Jogja ya. Iya, kalau di Jakarta sendiri itu People Tin. Mungkin dengan Kakakoa itu 4 perusahaan yang paling besar yang main di segmen craft chocolate atau high-end premium chocolate di Indonesia. Tapi sekarang banyak perusahaan yang skalanya lebih kecil yang muncul juga. Yeah. Saya kemarin baru melihat teman saya yang punya sih satu apartemen dulu. Dia bikin outlet gitu cukup mewah gitu ya. Oh ya. Untuk jualan semuanya coklat, dan saya dengar semuanya lokal tuh. Oh ya? Oke. Dan sangat mewah ya. Iya, iya. Ada di Senopati, ada di Sahid. RR Chocolate. RR Chocolate. Iya, itu bagus sekali tokonya. Kamu supply ke sana enggak? Oh, enggak. Tapi saya juga kenal satu orang di dalam sana. Iya. Jadi kamu nggak pernah jual mentah, nggak pernah ya? Jual mentah mungkin karena harganya nggak masuk. Karena kita beli dengan harga 2 kali lipat ya. Kalau kita mau jual mentah itu kan mungkin orang juga merasa keberatan gitu. Waduh, hebat banget kamu berani jual beli 2 kali lipat ya? Ya kan petani juga udah kerja keras kan. Dia happy. Iya, jadi ini bagian dari apresiasi Sabrina kepada petani. Petani kepada saya menghargai mereka. Iya, betul. Kalau penurunan produksi coklat di Indonesia, oke, mungkin lahannya banyak diganti ya. Kalau jumlah farmernya sendiri, jumlah petaninya sendiri, apakah juga makin sedikit gitu, shrinking? Karena kan sekarang katanya anak muda kan lebih senang di urban ya, lebih senang ke kota ya daripada mereka ini ya. Iya, betul. Jadi itu salah satu kendala di sektor pertanian, bukan hanya di kakao, tapi banyak anak muda tidak mau jadi petani lagi. Biasanya tuh bidang pertanian itu pilihan terakhir gitu. Kalau tidak ada pilihan lain, baru mereka jadi petani. Dan itu sesuatu yang mungkin they're not proud to do. Jadi ya, petani itu synonymous dengan orang miskin ya mungkin. Iya. Padahal kan tidak harus begitu ya. Iya. Jadi salah satu misi Kakakoa itu kita memberikan contoh bahwa petani itu bisa dapat pendapatan sama dengan orang yang kerja di kantor di Jakarta gitu. Per bulan mungkin 4 juta, 5 juta masih bisa pendapatan. Ya. Kamu menyerap berapa ton kakao ya satu bulan? Sekarang kapasitasnya tuh 4 ton per bulan. 4 ton per bulan? Iya. Mostly dari Lampung? Sulawesi? Lampung sama Sulawesi. Ya. Sulawesi? Iya. Bekerja sama dengan berapa petani, Sabrina? Kita udah memberikan pelatihan ke 1.000 petani. Wow. Sabrina turun langsung? Turun langsung, ya pasti. Tapi ada tim juga? Ada tim juga, iya. Oh, oke. Kamu hebat banget kalau gitu. Iya. Di bantuan finance? No? Ada investor. Kita ada investor. Kerjasama juga? Iya, kerjasama dengan investor. Dan kita juga sempat kerjasama dengan LSM seperti WWF, Swiss Contact, untuk memberikan pelatihan untuk petani. Itu kalau boleh tahu, this is only for my knowledge gitu. Dari sejak tanam, panen pertama setelah berapa tahun ya? 4 tahun, 3-4 tahun. 3-4 tahun? Iya. Ya cukup pendek kelihatannya ya. Dan bertahan berapa lama? 25 tahun sampai 30 tahun. Good. Iya, kalau dirawat. Iya. Pemupukan harus organik ya? Tidak harus, tapi kita sarankan organik, kalau tidak dicampur organik dan non-organik. Karena organik itu biasanya kan kembalikan organic material ya ke yang kebun dari tanah gitu. Ya, dari soil, oke. Karbonnya dikembalikan ke soil gitu. Kalau selama 25 tahun cuma menggunakan pupuk inorganic itu lama-lama produktivitasnya akan turun. Ya. Kamu cukup menguasain banget ya pertanian. Wow, Sabrina, I'm very proud gitu. Ada orang yang semilenial, lebih dari 20 tahun di luar negeri gitu, pulang dan untuk membantu para petani mengembangkan coklat Indonesia. Karena saya pikir Indonesia itu potensi coklatnya keren ya, lumayan ya sebenarnya ya. Iya, masih luar biasa. Masih luar biasa. Kalau dibandingkan coklat dari Ghana, dari Ivory Coast gitu, kualitinya Indonesia bagus atau memang kita kalah? Sebagai garis besar itu kalah karena tidak difermentasi.
Tapi kalau kalau sudah difermentasi? Kalau sudah difermentasi, menurut saya sendiri itu fine flavor notes-nya lebih bagus dibandingkan yang dari Afrika. Tapi cara fermentasinya juga harus sempurna, karena kalau fermentasinya salah itu bijinya bisa jadi asam sekali gitu. Iya. Oke, well, Sabrina, terima kasih udah jadi tamu saya. Saya yang terima kasih, Pak Mungkin Helmi. ada yang ingin disampaikan? Ya, harapan saya tuh mungkin audiensnya bisa support coklat lokal, bukan hanya Coca-Cola sendiri, tapi merek lain, supaya kita bisa membantu dan memberikan support ke petani lokal. Ya, teman-teman, saya hanya ingin menghimbau, mari kita mengkonsumsi produk lokal. Ya, kalau secara quality sekarang udah nggak beda jauh ya. Ya, mungkin jangan-jangan kita sudah punya satu keunggulan gitu. Mari kita mengkonsumsi produk lokal, karena rantainya ke belakang panjang banget. Kita bukan saja menolong pengusaha seperti Sabrina, tapi di situ ada pekerja ya, kemudian ada petani. Supply chain-nya kan panjang sekali ya, Sabrina ya. Iya, betul. Dan kemudian kita bisa menghidupkan pabrik dan menghidupkan ekonomi kita. Ya, jadi kita berharap muncul Sabrina-Sabrina yang lain. Hey milenial, jangan semuanya ke kota ya, karena sekarang kita bisa kerja dari manapun. Asal ada internet, kita bisa kerja dimanapun. Daripada menyesakin kota gitu, ya mendingan membangun kampung masing-masing dan lihat di situ ada potensi apa, betapa kayanya potensi kita. Salah satunya adalah coklat. Bayangkan, Sabrina bilang kita itu pernah menjadi top producer of coklat nomor 3, hanya di bawah Ghana dan Ivory Coast. Saya tadi tanya Sabrina, kenapa negara Ghana dan Ivory Coast yang quote-unquote secara jumlah lahan mungkin kalah besar ya? Sabrina jawabannya? Karena mereka fokus ke Fokus. kakao. Mereka cuma fokus di produk utama mereka adalah coklat. Sementara kita banyak bangga, dan ini juga terjadi di kopi. Kita top producer nomor 4. Dulu nomor 3 udah kalah sama Vietnam. Tapi kopi kita sangat signature ya. Ya, persoalan kita adalah mendidik petani. Ya. Kamu udah pakai aplikasi untuk kontrol your supply? Sudah, kita kerjasama dengan satu perusahaan namanya Cultiva. Kita menggunakan aplikasi namanya Coco Trace. Jadi setiap batch fermentasi itu ada kodenya sendiri. Itu kita masuk ke aplikasi, ada QR code. Jadi kita nanti ke depan akan ada QR code di barnya, bisa di-scan dan bisa tahu petani siapa saja yang menjual biji coklat yang masuk ke dalam bar itu. Itu dari belum sininya? Nanti ke depan, iya. Nanti ke depan dia tahu. Jangan-jangan nama petaninya ketahuan ya? Akan ketahuan. Dan harga yang kita memberikan ke petani single juga. atau double. Tahu asal dari mana ya? Iya, betul. Dan dipanennya kapan mungkin? Iya, panen kapan, harga yang diberi mereka berapa. Supaya full transparent. Dan itu untungnya kamu sendiri sebagai perusahaan bisa kontrol ya? Bisa. Jadi kapan panen, kapan untuk diproses, difermentasi, dan seterusnya. Thank you Sabrina. Thank you Pak Helmi. Oke, mari kita cintai produk dalam negeri. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.